Dengar sabarataan Banua Banjar, lamun kada dibalas lawan Banyu Mata Wandara, marikit dipikuti kompeni Walanda. Haram menyerah, wajah sampai ke puting. Amuk Hantarukung merupakan salah satu peristiwa bersejarah di kampung Hantarukung, Kalimantan Selatan. Hantarukung, sebuah kampung kecil sekitar 7 km dari Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Namun, di kampung ini menyimpan kisah heroik para pahlawan bangsa dalam menentang penjajahan Belanda di masa abad ke-19. Walaupun tidak tercatat sebagai peristiwa nasional, namun masyarakat lokal menganggap bahwa Amuk Hantarukung merupakan usaha rakyat Hulu Sungai Selatan dalam mengusir penjajah Belanda. Gerakan menentang ini dipimpin oleh Bohari, seorang pahlawan dalam upaya mencapai kemerdekaan. Beliau lahir di Hantarukung dan wafat juga di Hantarukung, Simpur, Hulu Sungai Selatan. Bohari adalah salah seorang pejuang perang Banjar yang memimpin perlawanan rakyat yang disebut Amuk Hantarukung, yang terjadi di masa Sultan Muhammad Seman bin Pangeran Antasari. Ayah Bohari bernama Manggir dan ibu bernama Bariah. Semasa muda, Bohari merantau ke Puruk Cahu, Kalimantan Tengah, mengikuti pamannya Kasim yang jadi panakawan dari Sultan Muhammad Seman. Dan sejak itu Sultan pun menjadikan Bohari sebagai panakawan. Bohari seorang yang setia mengabdikan dirinya. Ia orang yang dipercaya sebagai pemayung Sultan. Ia dikenal di kalangan istana sebagai seorang yang mempunyai ilmu kesaktian dan kekebalan. Bahkan tersiar berita bahwa dengan ilmunya, kalau dia tewas dapat hidup kembali. Ilmu ini diajarkan kepada siapa yang menjadi pendukungnya. Adanya kelebihan-kelebihan Bohari tersebut menyebabkan ia dan adiknya bernama Santar mendapat tugas untuk menyusun dan memperkuat barisan perlawanan rakyat terhadap Belanda di daerah Banua Lima, Kalimantan Selatan. Dengan membawa surat resmi dari Sultan Muhammad Seman, Bohari dan Santar kembali ke Hantarukung untuk menyusun suatu pemberontakan rakyat terhadap pemerintahan Belanda. Kedatangan Bohari diterima hangat oleh penduduk desa Hantarukung. Dengan bantuan pengarang Yuya, Bohari berhasil mengorganisir kekuatan rakyat untuk melawan Belanda. Sebanyak 25 orang penduduk telah menyatakan diri sebagai pengikutnya, dan di bawah pimpinan Bohari dan Santar siap melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda. Gerakan Bohari ini kemudian mendapat dukungan dari penduduk kampung lain seperti kampung Hamparaya dan Ulin. Perlawanan mula-mula dilakukan dengan tidak bersedia lagi melakukan kerja rodi. Sikap penduduk dan pengerak Yuya yang tidak mau menurunkan penduduk untuk menggali parit antara Kandangan sampai negara tersebut
Kemudian dilaporkan oleh pambakal Imat kepada distrik. Karena kepala distrik tidak ada di tempat, pambakal melaporkan kepada kontolor Belanda di kota Kandangan. Penguasa Belanda di Kandangan sangat marah mendengar berita itu. Pada tanggal 18 September 1899, berangkatlah rombongan penguasa Belanda yang terdiri dari Kontrolor Artsinarphon Domes serta 5 orang Indonesia yang bekerja sebagai opas dan pambakal yang setia kepada Belanda. Dengan menaiki kereta kuda dan diikuti yang lainnya, Kontrolor Artsinarphon Domes ke desa Hantarukung, pengarak yang telah bekerja sama dengan Buhari keluar dari rumahnya dengan tombak dan parang tanpa sarung. Setelah terjadi tanya jawab mengenai mengapa penduduk tidak mengerjakan lagi gerakan penggalian parit Kandangan sampai Nagara, tiba-tiba muncul ratusan penduduk di bawah pimpinan Buhari dan Santar sambil mengucap salawat Nabi maju ke arah kontrolor dengan senjata tombak, serapang, dan yang lainnya. Dalam peristiwa itu telah terbunuh Tuan Kontrolor Domes dan aspiran K. W. Halosjen serta seorang anaknya. Sementara 4 orang lainnya dapat melarikan diri, yang antara lain Upas Dalau dan Kiai Nagara selaku kepala distrik Nagara. Peristiwa 18 September 1999 dengan terbunuhnya kontrolor dan aspiran. Kemarahan pihak Belanda tidak dapat terbendung lagi. Besok harinya, pada hari Senin, tanggal 19 September 1899, sekitar pukul 13.00 siang hari, pasukan Belanda datang untuk mengadakan pembalasan terhadap penduduk. Serangan pembalasan tersebut dipimpin oleh Kiai Jam-Jam dengan diperkuat oleh 2 kompi serdadu Belanda yang bersenjata lengkap. Penduduk Hantarukung telah menyadari pula peristiwa yang akan terjadi. Beratus-ratus penduduk di bawah pimpinan Buhari, Santar, dan pengarak Yuya siap dengan senjata mereka di pinggiran hutan dan keliling danau menanti kedatangan pasukan Belanda. Ketika sampai di desa Hantarukung di suatu persawahan, melihat keadaan sepi, Kapten Belanda melepaskan tembakan peringatan agar penduduk menyerah. Pada waktu itulah Buhari bersama-sama Haji Matamin dan Landuk tampil dengan senjata terhunus maju menyerbu musuh sambil mengucapkan Allahu Akbar. Pertempuran tidak seimbang terjadi. Rakyat dengan senjata tradisional melawan pasukan Belanda yang bersenjata api. Namun semangat Buhari dan rakyat setempat menyala-nyala, sehingga pasukan Belanda sempat kerepotan menghadapi serbuan rakyat. Dalam pertempuran tersebut, Buhari, Haji Matamin, dan Landuk serta pengarak Yuya gugur ditembus peluru Belanda. Peristiwa berlanjut dengan terjadinya pembersihan secara kejam oleh Belanda terhadap penduduk yang terlibat, terutama penduduk di desa Hantarukung, Hamparaya, Ulin, Wasahilir, dan Simpur. Penangkapan segera dijalankan oleh militer Belanda. Mereka yang ditangkap berjumlah 23 orang, yakni Hala, Hair, Bain, Idir, Sahintul, Haji Sanadin, Fakih, Unin, Mayasin, Atma, Alas, Tanang, Tasin, Bulan, Sudin, Matasin, Yasin, Usin, Sahidin, Unan, Saal, Lasan, dan Admin. Selanjutnya yang mati dalam penjara Hala, Hair, Bain, dan Ladir. Sedangkan yang mati digantung adalah Sahitul, Haji Sanadin, Fakih, Unin, Sal, Lasan, Adnin, dan Santar. Jenazah Buhari, Landuk, dan Haji Matamin dimakamkan di Kampung Parincahan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang dikenal dengan makam Tumpang Talu hingga sekarang. Sedangkan 9 orang yang dihukum gantung oleh Belanda
dimakamkan di kuburan bawah Tandui di Kampung Hantarukung di Kecamatan Simpur, Hulu Sungai Selatan.